kita sudah memasak kurang lebih 1,8 miliar porsi makan. 1,8 miliar. Tuh makan. hampir kasih makan seluruh dunia kayaknya Pak. Bayangkan saja dari Januari sampai sekarang kita sudah bisa memasak jemaah di satu pesantren itu. Sekarang punya satu SPPG. Satu jemaah di pesantren. Ya, satu kumpulan jemaah di satu pesantren. Itu urunan. Ini cerita menarik nih Pak. Iya, satu urunan, hampir 1.000 orang urunan untuk mendirikan satu SPPG yang dimiliki oleh pesantren tersebut. Bapak tuh setiap hari mengeluarkan uang itu berapa tuh Pak untuk MBG aja? Gantung jumlah penerima manfaat. Oke, sekarang udah 40. Kalau sekarang ini kalau sudah 40 juta itu artinya kita mengeluarkan 600 miliar per hari. 600 miliar per hari. Dengan satu porsi 15.000. Ya, betul. Rata-rata. Iya. Nah, nanti kalau di Januari, kalau di akhir tahun kita sudah bisa melayani 70 juta, maka kurang lebih 1 miliar. Pak Dadan Hindayana, selamat datang di Podcast Merdeka. Ini edisi spesial karena kita ingin wawancara Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan. Dan ini juga spesial Pak buat saya, karena biasanya ada duet saya, Mas Hasis, dia lagi operasi plastik di Korea Pak. Mirip kayak ini ya, plastik. Jadi kita tunggu hasil mukanya dia Pak nanti ya. Pak, ini Dari jauh plastik bagus. ya, dari dekat penasaran karena masih bengkak-bengkak gitu. Pak Dadan, terima kasih. Sama-sama. Ini kita spesial, kita datang ke kantornya Pak Dadan. Karena Pak Dadan punya kantor 14.000 seluruh Indonesia. Ya, sekarang 14.708. Dan ini kebetulan kita ada di SPPG Cibulu 1, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Keren. Dulu ini restoran Sabugram. Ya. Kemudian berubah menjadi restoran kafe. Ya. Nah, sekarang dia pemiliknya lebih bahagia menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Pak Hadi. Menjadi Keren. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Berasa kayak di tempat makan Jepang sih ya dulu ya. Iya, betul. Dulunya memang restoran Jepang. Iya. Nah, Sabugram. menariknya adalah ketika datang ke sini, tadi kan kita nunggu dulu nih Pak Dadan. Ternyata fun fact-nya sahabat Merdeka, Pak Dadan nyetir sendiri tanpa ajudan. Itu emang hobi nyetir atau emang nggak mau diganggu sama orang lain? Pertama saya memang membiasakan diri untuk mandiri ya. Yang kedua ini kan weekend ya, ini kan hari Sabtu ya. Minggu. Hari Minggu. Jadi biasanya kalau Sabtu Minggu kalau tidak ada acara yang sangat penting, contohnya misalnya kalau ada undangan Pak Presiden atau misalnya ada acara yang melibatkan banyak orang yang butuh protokoler atau kepernikahan yang susah cari parkir, saya gunakan supir dan ajudan. Tetapi kalau weekend seperti ini nyantai mau ketemu Kang Angga, ya sendiri aja. Asik. Tapi agak kaget juga lihat ini Pak Dadan MBG kan anggarannya besar. Kok berani-beraninya nyupir sendiri gitu kan? Keamanannya gimana gitu? Saya kan ngelola program, memang uangnya besar. Tapi uang itu kan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak TK, anak sekolah sampai SMA. Kemudian santri dan sekolah keagamaan lainnya. Karena saya berhubungan dengan banyak anak-anak. Anak-anak kan serem kalau saya dikawal-kawal. Anak-anak akan lebih friendly kalau saya datang dengan seperti orang seperti pada umumnya. Tapi sebagai kepala bagian punya musuh nggak sih Pak? Kan anggarannya banyak nih Pak. Enggak lah, siapa musuhnya? Orang kita melaksanakan program kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan tidak ada yang diganggu, malah dibahagiakan. Pemilik restoran bahagia, pemilik kafe bahagia, kemudian pemilik catering bahagia, penerima manfaat lebih bahagia, ibu-ibu yang tadinya nganggur bahagia, tukang-tukang parkir, pemuda-pemuda yang tadinya tidak punya pendapatan pasti sekarang menjadi tukang cuci ompreng, pengirim makanan kan bahagia. Ya, kemudian yang paling lebih bahagia lagi petani, peternak, nelayan. Karena produknya dibeli oleh kita. Pisang saja. Ya, pisang saja. Iya. Ini pisang nih. Satu kali ngasih makan pisang kepada 3.000 penerima manfaat, kita butuh 3.000 pisang. 3.000 pisang itu artinya 150 sisir. Itu artinya 15 tandan.
setara dengan 15 pohon. Jadi petani pisang, sekali kita gunakan programnya untuk ngasih makan 3.000 orang, nembang 15 pohon. Iya kan? Satu kali makan. Kalau 2 kali kan 30 pohon pisang. 1 bulan 120 pohon pisang dia harus tebang. 1 tahun 1.440 pohon pisang. Berapa hektar? 1,5 hektar pohon pisang untuk 1 tahun untuk 1 SPPG dibeli oleh Badan Gizi. Jadi kita kerjanya membahagiakan orang. Bagaimana sih kita bisa punya musuh? Tetap nyaman, tetap merasa terjaga karena banyak yang bahagia sama Pak Dadan. Kita membahagiakan orang. Jadi kalau ada yang musuhin kayaknya agak aneh sih Pak. Menurut saya aneh. Orang kita memberikan kebahagiaan ke orang kok dimusuhin. Bahkan kok dimusuhin. Iya. Nah Pak, tapi di luar kabar bahagia itu tadi pasti kan ada hal yang tidak menyenangkan. Kita harus akui lah Pak, bahwa ada keracunan. Ya. Kalau di catatan saya itu ada 428, yang MBG-nya 202. Ya. Itu masih cukup besar Pak. Cukup besar. Ya, jadi kan gini, dimanapun dalam kehidupan sehari-hari pasti ada gangguan pencernaan kari makanan. Dan di Indonesia sendiri seperti yang sudah sebutkan tadi, sampai sekarang bulan November itu ada 428 kasus kejadian. Di bulan November. Dari Januari sampai November. Dan MBG karena program besar sudah mulai nyumbang 47% dari kasus tersebut. Jadi masih ada 53% yang bukan disebabkan oleh MBG. Hanya tidak diberitakan aja. Non MBG-nya tuh ada 226 ya. 206. Jadi ada sekitar 53-54%. Contoh yang paling menarik itu di Cipatat, di sekolah di Cipatat. Jadi anak-anak itu pagi-pagi jajan telur kering. Sejam kemudian mereka muncul tuh, mual-mual. Terus ke puskesmas kan, baru datang mobil MBG. Tapi ini nggak diberitakan. Karena keracunannya bukan oleh MBG gitu. Kalau MBG hari ini makan, sorenya ke rumah sakit, tetap diberitakan. Itu bedanya. Ya karena ini kan program besar Pak, punya impact yang besar, jadi perhatian luas. Jadi artinya kan kita harus terima bahwa untuk mengelola program seperti ini, kita harus ekstra hati-hati karena jadi pusat perhatian. Dan target kita juga kan ingin meminimalkan kejadian, bahkan menghilangkan kejadian itu. Makanya makanya SOP kita, juknis kita sudah buat sedemikian rupa, jauh lebih higienis, jauh lebih teratur, jauh lebih berhati-hati dibandingkan kegiatan lain pada umumnya di Indonesia. Ya karena makanan ini kan sensitif Pak. Jadi kalau kata chef nih, makanan itu enak di lidah. Tapi setelahnya kita nggak pernah tahu tuh apa yang akan terjadi gitu loh Pak. Kan? Karena saking enaknya makan pedas, nikmat kan? Besoknya sorenya muncrat. Tapi karena bukan MBG, saya tidak beritakan. Nah, tapi dari kasus 400 keracunan itu dan yang MBG-nya ada 202 kasus dan penerima manfaatnya itu ternyata udah makin terus bertambah Pak. Sekarang udah 42 juta. 42,5 juta. 42,5 juta dan total SPPG tadi 14.708 dan hari ini kita sudah memasak kurang lebih 1,8 miliar porsi makan. 1,8 miliar. Tuh hampir ngasih makan seluruh dunia kayaknya Pak. Bayangkan saja dari Januari sampai sekarang kita sudah bisa memasak sebanyak itu. 1,8 miliar porsi. 1,8 miliar. Itu kan ada tempat makan yang kita sudah masak 25 juta porsi, nggak ada apa-apanya tuh Pak. MBG 1,8 miliar porsi. Kalau dijejerin tuh putrenya itu sudah berapa kali keliling dunia nih. Nah, rencananya sampai akhir tahun nih berapa sih Pak? Kita targetnya kan kurang lebih 82,9 juta penerima manfaat. Dan sekarang baru 42,5, sudah lebih dari 50% lah. Dan kita setiap hari alhamdulillah bisa menambah antara 100 sampai 200 satuan pelayanan pemenuhan gizi per hari. Jadi melayani kurang lebih antara 250.000 sampai 600.000 per hari. Insya Allah mungkin akhir tahun ini
Ya sejelek-jeleknya antara 60 juta sampai 70 juta bisa kita layani. Penerima manfaat. Total SPPG-nya? Total SPPG-nya tahun ini untuk aglomerasi saya perkirakan di Desember itu kurang lebih akan ada 20.000 sampai 22.000 yang aglomerasi. Ya. Aglomerasi itu seperti Daerah-daerah seperti yang padat penduduk seperti ini. Urban, suburban gitu di mana penduduk berkumpul. Nah, kami juga sedang membangun 8.000 SPPG di daerah terpencil. Yang satu SPPG melayani hanya 300, 200, 400. Jadi nanti perpaduan antara SPPG aglomerasi kurang lebih sekitar 20 sampai 22.000 ditambah mungkin antara 6.000 sampai 8.000 SPPG terpencil. Jadi sudah ada mungkin antara 28 sampai 30 SPPG. Cuma yang di daerah terpencil itu jumlahnya besar. Tapi yang dilayani sedikit. Ya karena 8.000 SPPG di daerah terpencil mungkin melayaninya antara 3 juta sampai 4 juta saja. berbanding jauh sekali. Karena memang daerah terpencil kan namanya juga daerah terpencil, orangnya sedikit. Tadi Sahabat Merdeka kita sempat di-spill dikit ya Pak ya. Foto SPPG yang ada di Papua ya Pak. Itu cuman hanya melayani 200 atau 300 orang. Sehingga ukurannya tidak sebesar ini. Kalau daerah aglomerasi kan kita punya ukuran standar 20 kali 20 atau 400 meter. Kalau daerah terpencil cukup 10 kali 15 saja. 10 kali 15 cukup lah ya, karena buat 300 porsian ya Pak. Nah kalau di aglomerasi ini Pak, atau buat buka SPPG lah Pak, ini benar apa enggak ya Pak? Katanya butuh modalnya 2 miliar Pak. Rata-rata. Jadi antara tergantung daerah ya. Itu gimana Pak? Misalnya nih saya punya 2 miliar, amin. Cash nih abis ini. Amin. Nah itu saya mengajukannya gimana? Bayar ke BGN? Enggak. Jadi BGN itu membuka portal namanya mitra.bgn.go.id. Nanti Kang Angga daftar ke situ, meskipun sekarang udah tutup ya, ini menjelaskan aja. Mendaftar ke situ, daftarkan jati diri, termasuk yayasannya atau PT-nya. Nanti setelah lolos mendaftar menjadi mitra Badan Gizi, kemudian ajukan titik di mana SPPG akan dibangun atau akan digunakan. Karena kalau dari tanah kosong itu bangun langsung, kalau dari lahan seperti ini yang sudah ada, tinggal renovasi aja. Nah, kemudian setelah masuk kita verifikasi, itu nanti akan masuk ke proses persiapan. Nah, dalam proses persiapan itu kita kasih waktu antara 30 sampai 45 hari untuk membangun dari yang baru atau renovasi dari yang sudah ada. Ya. Nah, itu semua uang dikendalikan sendiri. Mulai dari menyewa lahan, membeli lahan, kemudian membayar tukang yang kerja, membangun itu, membeli alat bahan, membeli peralatan, segala macam sampai lengkap. Begitu lengkap, nanti Badan Gizi akan verifikasi, oke sudah siap, dan kemudian kami keluarkan berita acara verifikasi validasi. Sudah oke lengkap, BA Perpalnya keluar, kita keluarkan kepala SPPG-nya kita kirim. Ya ada sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang kita didik itu akan jadi KSPPG. Oh jadi kepala SPPG-nya itu dari BGN. Nanti dia dengan perwakilan dari Kang Angga akan mengelola satu akun namanya virtual account ya dari bank. Nah itu digunakan untuk menampung uang dari KPPN ke SPPG itu. Nah nanti uang itu yang kelola berdua itu. Jadi salah satu gak boleh nggak setuju, karena kalau salah satu nggak setuju uang ini nggak bisa dicairkan. Repot. Nah itulah peran mitra. Jadi uang itu sebetulnya dikelola oleh mitra sendiri, bukan kita. Dan biasanya mitra lebih efisien untuk membangun. Karena tidak ada markup, kan nggak mungkin memarkup diri sendiri kan. Ya, rugi sendiri dong. Berarti tapi 2 miliar itu memang ada syarat tertulisnya atau memang enggak. Kita kan hanya fasilitas yang ada. Jadi mitra itu kadang-kadang berapa saya tanya, ya Pak saya habis 1,5 miliar. Berapa? Saya kayak di Sukabumi habis 2,5 miliar. Ini sangat tergantung dari passion ya. Jadi masing-masing keinginan sendiri, model sendiri. Tapi memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi. Tapi BGN juga punya aturan yang ketatnya lah ya. Jadi nanti untuk tahun ini kita beri insentif namanya untuk fasilitas yang dibangun itu disamaratakan dulu.
Ya, tahun depan baru kita lakukan akreditasi, sertifikasi, sehingga insentif kita akan berbasis kepada hasil penilaian itu. Gitu, jadi kalau Kang Angga punya uang boleh. Kayaknya saya mau urunan deh sama teman-teman. Ada nggak sih yang urunan gitu? Ada satu jamaah di satu pesantren itu. Sekarang punya satu SPPG. Satu jemaah di pesantren. Ya, satu kumpulan jemaah di satu pesantren. Itu urunan. Ini cerita menarik nih Pak. Iya, satu urunan, hampir 1.000 orang urunan untuk mendirikan satu SPPG yang dimiliki oleh pesantren tersebut. Ada yang begitu. Ada juga beberapa teman, misalnya bergabung 10 orang, ngumpulin uang rata-rata kayak biasalah crowdfunding ya, crowdfunding. Sharing gitu, Kang Angga berapa, temennya berapa, Cici berapa gitu. Cici paling banyak. Iya, bangun satu SPPG sehingga nanti akan ada kontribusinya sekian persen saham kita. Nah itu karena Badan Gizi jamin kontribusi mitra ini kita usahakan tidak lebih dari 2 tahun sudah balik. Pak, ini kan anggaran besar ya Pak. Ya. Bapak tuh setiap hari mengeluarkan uang itu berapa tuh Pak untuk MBG aja? Gantung jumlah penerima manfaat. Oke, sekarang udah 40. Kalau sekarang ini kalau sudah 40 juta itu artinya kita mengeluarkan 600 miliar per hari. 600 miliar per hari. Dengan satu porsi 15.000. Ya, betul. Rata-rata. Iya. Nah, nanti kalau di Januari, kalau di akhir tahun kita melayani sudah bisa melayani 70 juta, maka kurang lebih 1 miliar per hari. Per hari. 1 triliun per hari. 1 triliun. Oh, 1 miliar. 1 triliun per hari. Kalau sudah 82,9 juta, itu 1,2 triliun per hari. Wow. Pak, itu duit semua Pak. Ya, uang semua. Tapi jangan lupa. Godaannya kenceng loh Pak. Itu kan dikirim dari KPPN, dari kantor kas negara ini, langsung ke virtual account di daerah masing-masing. Langsung ke SPPG. Sehingga nih kalau Pak Menkyu bilang ini bagian dari pemerataan pembangunan lah. Jadi uang itu langsung ke daerah-daerah dan oleh SPPG dibelanjakan yang 10.000 untuk beli bahan baku, yang 3.000 untuk bayar ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja. Jadi yang menerima masyarakat semua. Nah, kemudian yang 2.000 insentif digunakan untuk mengganti yang tadi investasi yang sudah dilakukan. Kan pada saat bangun bayar orang, beli bahan dan lain-lain. Itu diganti oleh negara itu. Jadi uang itu tidak ada yang nyangkut, uang itu langsung dibawa. Makanya sekarang ya kita baru keluarkan 39 triliun, sudah terasa manfaatnya di masyarakat. Berarti Pak Dadan juga walaupun pemilik anggarannya nggak sempat ngeliat tuh Pak ya, cuma ngeliat aja gitu. Kita cuma hitung-hitungannya aja. Uangnya yang tahu mitra sama KSPPG. Karena uang itu tidak mampir sama sekali di Badan Gizi. Tidak mampir, tidak masuk di rekening kita. Dan berarti si pemilik SPPG juga langsung menerima manfaatnya gitu ya Pak ya. Tadi 2.000 dari insentifnya itu ya. Jadi sebetulnya Badan Gizi itu hanya melihat angka. Usulan dari SPPG, usulannya berapa, oke sesuai, masukkan dalam aplikasi Sakti milik Kementerian Keuangan, nanti verified gitu, keluar SP2D, surat perintah membayar. Nanti pembayarannya dari KPPN langsung ke SPPG. Pak Dadan cuma hitung-hitung aja lah. Cuma hitung-hitung aja. Kita tahu hari ini sudah 600 miliar per hari gitu, tanpa melihat uangnya. Tapi kita melihat orang yang makan, anak-anak yang makan, penerima manfaat yang makan. Kita ngelihat petani-petani udah senyum-senyum karena seluruh hasilnya dibeli oleh Badan Gizi Nasional gitu. Ya intinya Pak Dadan senang, Pak Presiden juga pasti lebih bahagia tuh. Pastilah, udah pasti. Beliau kan melihat, beliau sudah punya cita-cita lama, ingin memberi makan jutaan anak Indonesia. Beliau bilang tidak boleh ada orang Indonesia yang kelaparan, gak boleh lagi ada anak yang tidak pergi ke sekolah tanpa sarapan. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 50% terlayani ya kan, sampai 10 bulan 12 hari. Dan awal-awal kan banyak orang yang menyangka program ini sulit dijalankan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik dan cepat lah sejauh ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi di tengah kabar baik ini, tentu ada kabar yang nggak sedap juga nih Pak.
SPPG di Bandung Barat kabarnya kehilangan dana 1 miliar. Ya. Itu benar apa enggak, Pak? Betul itu, betul. Kenapa kok bisa? Tapi itu kasusnya kasus kriminal biasa. Oh, ya? Jadi sama seperti Kang Angga kena phishing sama orang penipu. Ya, misalnya dikirim aplikasi undangan gitu, dibukalah yaitu undangan itu, tiba-tiba seluruh HP-nya kesadap. Mirip kayak gitu. Nah, yang kurang hati-hati dari KSPPG-nya, ketika dia sudah kena sadap, kan ada dua yang harus meng-approve virtual account itu, dirinya sendiri dan mitra. Nah, harusnya akun mitranya nggak boleh dikasih. Tapi dia maksa kepada mitranya untuk memberikan akunnya dia sendiri, yang mitra ini. Itu harusnya kan nggak boleh. Masing-masing ini harusnya memverifikasi. KSPPG punya akun sendiri, mitra punya akun sendiri, ini nggak boleh disatukan. Supaya uang itu aman. Hal seperti itu. Nah, ini yang si KSPPG mungkin karena terhipnotis lah, atau kurang hati-hati lah, atau panik lah, sehingga maksa ke mitra untuk meminta akses ini. Sehingga dua-duanya dikasih otomatis hilang. Jadi itu kriminal murni dan kita sudah laporkan. Bahkan ada 2 kejadiannya. Bahkan yang satu itu sudah kita blok, terselamatkan 500 juta. Dan kita sudah tahu yang digunakan 1 miliar itu dikirimnya kemana saja. Jadi kita sudah punya nama-nama penampung dari uang itu. Dan itu sudah diserahkan ke polisi. Cepat sih ya. Seharusnya kalau masalah uang digital tuh lebih cepat sih seharusnya. Lebih cepat, karena kenapa kita gunakan virtual account? Agar semua dana itu terpantau kemana jalannya. Tidak bisa seperti uang cash yang menghilang begitu. Ini kalau virtual account kita pantau. Dan kita udah tahu, kita punya nama-nama penampung uang yang diambil cash di bank. Ya, jadi kita sudah serahkan ke polisi. Tapi itu alhamdulillah di 2 SPPG kejadiannya, dan sebagian besar kita sudah ingatkan agar tidak dengan mudah panik dan selalu berhati-hati untuk tidak memberikan akses terkait dengan verifikasi virtual account ini. Jadi kalau dirinya sendiri ke hack gitu, nggak boleh maksa yang satunya dikasihkan. Karena itu bagian dari pengamanan kita. Jadi ternyata owner dan kepala SPPG itu harus kompak. Selain saling menjaga. Dan saling menjaga ya. Tidak boleh dua-duanya kasih. Kalau dua-dua kasihnya ya sama dengan memberikan uang itu dengan mudah. Iya. Nih Pak, lagi-lagi soal anggaran. Nih di catatan saya sempat ramai juga kan. 175 miliar rupiah untuk parade MBG. Ya. BGN. Ya, itu di awal ada program untuk itu. Tapi kemudian kita cancel, jadi tidak dilaksanakan. Belum sempat dilaksanakan? Nggak dilaksanakan. Okay. Karena dulu kita mendidik 30.000 SPPG di 52 tempat di seluruh Indonesia. Nah, dulu itu ada keinginan seluruh yang dididik dari berbagai daerah ini didatangkan ke Jakarta pada saat 17 Agustus, kemudian dibikin parade di Monas. Itu rencananya. Awalnya supaya terlihat bahwa kita bisa mendidik sekian banyak, dan inilah orang yang akan membawa program ini ke berbagai pelosok di tanah air dan sudah siap. Tapi karena dengan pertimbangan efisiensi, kemudian ribetnya mengurus sekian, karena 30.000 ya, 30.000 orang dan terbayangkan dan tidak sejalan dengan jiwa efisiensi yang ada, makanya kita alihkan program itu ke hal yang lebih bermanfaat. Jadi program itu tidak pernah ada. Sempat ada usulan tapi langsung. Ya. Kan usulan dari awal. Namanya juga kan kita ingin membuat konsolidasi, pengarahan dan sebagainya dan lain-lain. Dan dengan berbagai pertimbangan Pak Presiden minta mohon dibatalkan, ya udah dibatalkan. Dan ya Pak Dadan pasti nurut lah ya, karena arahan Presiden langsung. Perintah Presiden harus dilaksanakan. Kalau perintah Presiden tidak dilaksanakan, saya sudah tidak jadi Kepala Badan Gizi Nasional. Nah, Pak Dadan, ini lagi viral. Pasti Pak Dadan udah dengar banget lah. Katanya belajar dari India. Ya maksudnya kita lihat di sosmed, Sahabat Merdeka pasti punya sosmed kan. Lihat nih, India kan kayaknya konotasinya negatif banget. Walaupun ada wilayah India sendiri yang memang bersih gitu. Tapi India bener gak sih Pak? Jelaskan, kenapa Pak Presiden berani membuat program makan bergizi. Itu terinspirasi India. Ini harus clear, harus jujur ya.
terinspirasi oleh India. Kenapa India dengan jumlah penduduk 1,4 miliar mampu memberi makan anak-anaknya dengan harga yang sebetulnya jauh di bawah yang kita tetapkan. Jadi kenapa India bisa, kita enggak. Nah kemudian akhirnya kita lakukan program makan bergizi. Tapi kita belajar dari berbagai negara, dari Jepang. Tim kita dikirim ke Jepang, tim kita kirim ke Prancis, tim kita kirim ke Australia. Dan saya waktu itu bulan Juni tahun 2024 ke India. Karena selain belajar tentang melihat bagaimana program makan bergizi di sana, juga melihat bagaimana penanganan pangan di India yang menurut kami yang terbaik sejauh ini. Datang langsung, lihat langsung. Nah, pulang dari India, kemudian kita diskusi lagi, kemudian kita kembangkan metode yang tidak sama dengan yang dilaksanakan di India. Jadi kami hanya belajar melihat kondisi saja. Tapi tidak melaksanakan apa yang dilakukan. Terutama India itu kan sangat sederhana ya menunya. Hanya nasi dan kari. Nasi dan kari. Dan kari. Kuah kari aja? Iya, kuah kari aja. Dicampur gitu segala macam. Sehingga bisa pabrikasi. Dikirim ke sekolah-sekolah. Antri panjang gitu dengan tray yang hanya kayak piring besar gitu. Nah kita kan udah pakai food tray ya. Beda sekali dengan India. Nah kita sebetulnya lebih mirip dengan pola Jepang. Karena menu yang ada di Indonesia bervariasi hampir mirip seperti yang di Jepang. Berarti Pak Dadan bisa mengklaim bahwa MBG di Indonesia itu lebih mirip dengan Jepang? Kita punya kekhasan sendiri, apalagi metode yang dikembangkan ala Indonesia sendiri. Dan ini sudah diakui minimal oleh Rockefeller Foundation yang mengatakan apa yang dilakukan di Indonesia ini benar-benar baru ada dan terutama di Indonesia. Tapi menunya sevariasi Jepang gitu. Menunya karena Jepang kan bervariasi kan. Tapi menu kita kan berbasis lokal. Meskipun kadang-kadang seperti SPPG ini kadang-kadang bikin sushi gitu, gitu Jepang. Tapi itu hanya bagian dari kita bagaimana belajar dari negara lain. Pak, terakhir Pak. 2 pertanyaan terakhir deh Pak. Ya. Kan ada usulan, kenapa MBG-nya nggak di dapur sekolah aja? Ya. Dan terakhir adalah Pak Prabowo di tahun depan menargetkan apa dan pesan? Ya, mungkin soal dapur dulu. Kang Angga mestinya pergi ke 3 kilo dari sini. Ya. Itu ada SPPG yang dilakukan di kantin sekolah. Di Bosowa Bina Insani. Itu SPPG? SPPG. Itu adalah kantin sekolah. Itu udah running dari tanggal 6 Januari 2025. Kantin sekolah terbaik di Kota Bogor kita jadikan SPPG. Ya. Yang tadinya kantin melayani anak sekolah Bina Insani saja. Mungkin pendapatannya 2 juta, 3 juta. Sekarang menjadi SPPG. Pendapatannya minimal 6 juta sehari. Dan melayani sekolah sekitarnya. Sama seperti di Jepang. Di Jepang juga gitu. Ada SPPG atau dapurnya di sekolah. Melayani sekolah itu dan juga melayani lingkungan sekitarnya. Karena tidak semua sekolah juga punya dapur yang layak. Di Prancis juga begitu. Jadi ada dapur di sekolah tapi melayani juga sekitarnya. Nah di Indonesia juga sudah di Bosowa Bina Insani. Sekarang ada 40 kantin sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu SPPG-nya ada di sekolah. Itu udah pasti punya surat layak higienis sanitasi. Ya udah kita berusaha semaksimal mungkin agar seluruhnya memiliki SLHS. Dan untuk kantin-kantin lain, ya, karena tidak semua sekolah kan punya kantin ya. Kang Angga mungkin tahu bahwa yang punya kantin itu adalah sekolah-sekolah yang menengah ke atas kan. Sekolah negeri Pak kalau saya. Iya. Kalau udah ngomong sekolah negeri. Kalau sekolah-sekolah umumnya kan tidak punya kantin, tapi ada tukang jualan. Nah, nanti akan kita libatkan. Saya sudah minta kepada seluruh SPPG, masaknya tetap di SPPG seperti ini, tapi kantin-kantin yang jualan kita beli satu menu. Contohnya penutup mulut atau pencuci mulut. Kayak bikin agar-agar atau apa kue-kue yang aman
dan mudah dibuat dan dibagikan ke seluruh siswa, tapi yang bayar Badan Gizi. Itu mekanisme kita yang akan kita kembangkan. Nah, tentu Pak Prabowo udah dengarlah semua dari Pak Dadan. Kira-kira Pak Prabowo punya arahan khusus apa nih, atau memang Pak Dadan besok saya tambahin nih tahun depan 200 triliun misalnya, atau apa? Kalau uang sudah dijamin dari awal, kita sudah cukup. Kalau arahan khususnya apa tuh, Pak? Arahan khususnya lakukan program ini sebaik mungkin, secepat mungkin, tetapi tetap menjaga kualitas dan terutama keamanannya. Jadi program ini harus bermanfaat untuk investasi SDM jangka panjang, sehingga yang mengkonsumsi makanan dari SPPG itu bisa tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria, ya. Dan juga tidak ada yang sakit, karena oleh sebab itu harus seaman mungkin. Makanya beliau perintahkan harus ada alat sterilisasi, harus menggunakan rapid test, harus mengurangi jumlah penerima manfaat, harus menggunakan air yang steril, yang bagus. Siap. Pak Dadan, terima kasih udah ngobrol-ngobrol di Podcast Merdeka. Sukses selalu, Pak. Makin banyak SPPG-nya, makin banyak penerima manfaatnya, dan makin aman untuk kita semua ya, Pak. Amin. Terima kasih sahabat Merdeka. Sampai jumpa di Podcast Merdeka selanjutnya. Pak, makasih.